Halo Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya, Carolina Koli, guru SMA Negeri 5 Kupang. Maju bersama, hebat semua. Salam literasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi pengalaman bagaimana cara menginput PPK secara manual. Di awal tahun 2021, kita semua ASN di seluruh Indonesia harus mengisi PPK secara online dan kita sudah melaksanakan kegiatan pengisian PPK secara online. Nah, untuk pengisian PPK secara online, tentunya kita harus memiliki pengisian PPK secara manual sehingga mempermudah kita dalam menginput PPK secara online. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang jabatan fungsional tertentu itu ada sedikit perbedaan dalam pengisian PPK secara manual dan secara online. Karena kita untuk Bapak Ibu guru dalam pengisiannya harus ada angka kredit dan angka kredit itu berdasarkan golongan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama melihat bagaimana cara menginput PPK secara manual. Nah, untuk mempermudah penginputan PPK secara manual, maka kita perlu membuat tabel perhitungan angka kredit dan angka kredit generate per golongan setiap item kegiatan. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah lakukan, kita sudah kerjakan saat pengisian PPK secara online. Nah, ini tabel perhitungan angka kredit dan angka kredit generate untuk golongan 4. Jadi saya kasih contoh golongan 4 dengan angka kredit golongan 29,75. Untuk golongan 4A dan 4B ya. 4A dan 4B. Nah, tabel perhitungan angka kredit ini memuat jenis kegiatan untuk tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas pokok ini berdasarkan permen ya, sedangkan tugas tambahan ini diberikan oleh kepala sekolah kepada setiap Bapak Ibu guru. Nah, untuk item 1 sampai 8 ini adalah tugas pokok guru. Sedangkan untuk melaksanakan pengembangan diri dan PTK, ini pengembangan diri itu wajib untuk golongan 3 ke atas. Sedangkan untuk PTK ataupun PTS itu mulai dari golongan 3B ke atas. Ini maksudnya bagian publikasi ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Itu mulai golongan 3B ke atas. Nah, nanti pada pengisian SKP untuk 1 tahun, itu tinggal kita masukkan jenis kegiatan, kuantitas output, jenis kuantitas,
Kemudian angka kredit golongan untuk 1 tahunnya yang ini. Untuk 1 tahun. Nah, coba kita perhatikan bersama, tinggal copy paste saja ya ke SKP 2021. Nah, ini tabel format sasaran kerja pegawai negeri sipil. Jadi kita masukkan pejabat penilainya, tentu kita Bapak Ibu guru berarti kepala sekolah. Kalau kepala sekolah berarti koordinator pengawas. Nah, ini kita isi data diri kita masing-masing. Sedangkan yang kegiatan tugas jabatan sebagai guru mata pelajaran, berarti 8 item itu kita masukkan di kolom ini. Contoh, kita pakai rumus saja supaya mempermudah. Sama dengan klik di tabel, klik di menyusun kurikulum, enter. Maka akan muncul. Angka kreditnya juga sama dengan klik di tabel, klik di angka kredit golongan untuk 1 tahun, enter. Kuantitas sama dengan klik di tabel, klik di kuantitas output ini, kemudian ini sama dengan klik di tabel, klik di dokumen, enter. Nah, sedangkan ini kita isi ya 100, kualitasnya itu diharapkan 100. Kemudian waktunya 12 bulan, kurang 1 tahun. 12 bulan. Biayanya tidak ada. Oke. Yang berikut, 2 hal yang sama kita akan lakukan seperti tadi, sama dengan tabel, klik di menyusun silabus pembelajaran, enter. Kemudian ini pun sama dengan klik di tabel, klik di angka kredit golongan yang untuk menyusun, enter. Kuantitasnya juga sama dengan klik tabel, klik di ini, kuantitas output, enter. Sama dengan klik di tabel lagi, klik di dokumen, enter. Nah, ini kita bisa tarik saja. Tarik saja. Oke, yang berikut. Yang ketiga, sama dengan klik lagi di tabel, klik di menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, enter, dapat. Angka kredit sama dengan klik lagi di tabel, ambil angka kredit yang ini, menyusun rencana pembelajaran, enter. Sama dengan lagi, klik di tabel, klik yang di ini, kuantitas output, enter. Sama dengan jenisnya ini, kita klik ambil tatap muka, enter. Oh ya, sebelumnya untuk kuantitas output ini kita masing-masing guru itu pasti punya perbedaan dalam penentuan kuantitas output berdasarkan kali ini jumlah minggu efektif dalam setahun. Itu tergantung juga dari berapa kali kita tatap muka. Oke, kita lanjut, enter. Nah, sudah. Sekarang lanjut yang keempat, sama dengan klik di tabel. Yang keempat ya, klik di sini, enter. Ini juga sama dengan klik di tabel, klik di 4, di angka kredit golongan, enter. Berikut sama dengan klik di tabel, klik di kuantitas output yang 600, enter. Jenisnya selalu sama dengannya. Nah, ketik sama dengan dulu, baru tabel.
klik di jam pelajaran, enter, dan seterusnya ya. Kalau yang ini kita sudah bisa tarik saja ke bawah. Nah, yang berikut 5 sama dengan klik di tabel, klik di menyusun, enter. Kemudian angka kreditnya juga sama dengan klik di tabel, klik di angka kredit golongan, enter. Kemudian kuantitas sama dengan klik di tabel, klik di kuantitas outputnya ini, enter. Sama dengan klik di tabel, klik di jenis kuantitas file soal, enter. Selesai, lanjut 6. Sama. Ketik sama dengan klik di tabel, klik yang di menilai, enter. Sama dengan tabel, diklik di sini, enter. Sama dengan klik tabel, menilai ya, 39, enter. Kemudian sama dengan klik di tabel, pengujian, enter. Selesai. Yang ketujuh, ketik sama dengan klik di tabel, lihat yang ketujuh, menganalisis, enter. Ini sama dengan klik di tabel, ini klik yang ke kreditnya, enter. Sama dengan klik lagi di tabel, menganalisis 14, enter. Jenisnya ini sama dengan klik lagi di tabel, file, enter. Nah, lanjut yang 8 sama dengan klik di tabel, ini sini, enter. Sama dengan klik di tabel, sudah 8 ya. Oke. Lanjut kuantitasnya, klik lagi di tabel, 12, enter. Jenisnya sama dengan klik di tabel, kelas. Atau bisa 12 kali. Ini kita bisa ganti 12 kali, kita remedial. Sama dengan klik di tabel, enter. Oke, 9 sama dengan klik di tabel, menjadi pengawas, enter. Kemudian ini sama dengan, nah, ini menjadi pengawas. Kebetulan di sini saya menginputnya dengan 10 kali menjadi pengawas. Ini saya ambil waktu ulangan harian karena kalau ujian mid dan ujian semester itu kan dalam sebuah kepanitiaan dan kita belum tahu apakah kita masuk dalam kepanitiaan itu atau tidak. Sedangkan ulangan harian itu pasti kita memberikan ulangan harian kepada siswa, peserta didik kita, dan kita sendiri pasti mengawasnya. Sehingga di sini saya memberikan kuantitas outputnya 10, kemudian angka kreditnya 5,95. Nah, kenapa dia tidak sama dengan ini?
Nah, kalau yang 1 sampai 8 ini adalah tugas utama, tugas pokok guru mata pelajaran. Sedangkan dan itu wajib. Sehingga angka yang ini diperoleh dari angka kredit tadi 29,75 dibagi dengan 8 item, maka dapatkan ini. Kalau ini dijumlahkan semua 8 item, maka dapatkan kembali angka kredit golongan 4A dan 4B sebesar 29,75. Nah, sedangkan yang ini karena kegiatannya di bawah 1 tahun, berarti dia 2% dikalikan dengan angka kredit golongan. Kalau kegiatannya 1 tahun, berarti 5% dikalikan dengan angka kredit golongan. Nah, sehingga dapatkan 5,95 ini. Enter, maka ini berapa tadi? 10 ya. 10. Kemudian ini menjadi pengawas sama dengan klik di tabel, klik di pengawas. Oke, selesai. Lanjut 10. Jangan lupa ya, selalu ketik sama dengan klik di tabel. Oke, klik di menjadi guru asuh, enter. Sama dengan klik lagi di tabel, klik yang ini. Kenapa dia nilainya 3,57? Karena kegiatan ini menjadi guru asuh ini sesuai dengan SK untuk 1 tahun, jadi ini tinggal 6 bulan saja sampai dengan bulan Juni. Nah, 2% dikalikan dengan angka kredit golongan dikalikan dengan 6 dapatkan 3,57. Yang ini tinggal dikalikan lagi dengan 10 maka dapatkan 5,95 ya, kali 2% dikalikan dengan angka kredit golongan maka dapatkan ini. Oke, kita lanjut. Nah, tinggal enter, maka dapat kuantitas sama dengan klik di tabel, 6, enter, sama dengan klik di tabel, nah ada SK. Nah, SK-nya walaupun 1 SK, tetapi cakupan kerjanya itu, kerjanya kan selama 6 bulan. Maka kuantitas output-nya 6 bulan. Kemudian yang berikut 11 sama dengan klik di tabel, membuat modul, enter, sama dengan ambil angka kreditnya ini 5, enter, kemudian kuantitasnya klik di tabel 10, enter, sama dengan klik di tabel bahan ajar. Oke, nah, ini kita bisa sort dia tambah berapa kolom, berapa baris. Lanjut yang berikut, oh ya lupa, maaf, sama dengan klik di tabel melaksanakan pengembangan diri, sama dengan klik di tabel 2 angka kredit, sama dengan kuantitas outputnya ikut 2 kali kegiatan dalam bentuk sertifikat, klik di sertifikat, enter. Yang berikut terakhir sama dengan klik melaksanakan PTK, oke, sama dengan klik lagi di tabel 2
sama dengan klik lagi di tabel, kuantitas 1 sama dengan klik di tabel PTK, laporan PTK ya, laporan PTK. Laporan PTK. Di sini langsung berubah karena kita pakai rumus, sehingga kalau di tabelnya berubah, maka SKP-nya juga akan berubah. Nah, Bapak Ibu, pengisian kegiatan ini berdasarkan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau seandainya ada tugas tambahan, kalau 1 sampai 8 ini wajib. Kalau 9 ini berhak atau tidak, itu sesuai dengan SK pembagian untuk kepanitiaan. Sedangkan mungkin ada tugas tambahan menjadi wakasek atau menjadi wali kelas. Nah, intinya, contoh kalau wali kelas itu berarti perhitungannya adalah 5% dikalikan dengan angka kredit golongan. Karena selama 1 tahun, kalau di bawah 1 tahun itu 2% dikalikan dengan angka kredit golongan. Oke Bapak Ibu, yang ini SKP untuk 1 tahun. Sementara kita dinilai per bulan. Maka kita harus buat laporannya itu per bulan, realisasinya itu per bulannya. Oke, untuk Januari, nah nanti format untuk realisasi berdasarkan target, itu modelnya seperti ini ya. Nah, jangka waktu penilaian 1 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, Bapak Ibu, kok ini tiba-tiba sudah ada di sini? Karena bagian ini kita sudah setting untuk rumusnya, sehingga kalau kita masukkan jenis kegiatan di sini, maka otomatis di bagian realisasi, di bagian format ini, capaian ini akan dengan sendirinya secara otomatis. Nah, bagaimana kalau ternyata, oh saya ada penambahan lagi. Nah, saya ada penambahan. Bisa langsung dari sini juga boleh. Nah, tinggal kasih masuk lagi. Contoh 1, menjadi wali kelas. Menjadi wali kelas. Oke, berarti rumusnya sama dengan 5% dikalikan dengan 29,75. Enter. Oke. Kuantitas outputnya 12 SK ya. Oke. Maka di sini nanti kita sama dengan SKP, klik di menjadi wali kelas, enter. Tutup pun. Ini sama dengan atau kalau contoh ya, kalau ini kita bisa blok 1 kali, baru kita sort. Oke, jadi
Nah, tapi kalau contoh, saya tidak ada item menjadi wali kelas. Atau contoh lain lagi. Nah, ini saya delete dulu ya. Contoh lain, saya ada penambahan lagi. Nah, tinggal klik kanan, insert, entry row, oke. Maka sudah ada penambahan lagi satu kolom. Tinggal diketik apa saja yang mau diketik, silakan masukkan. Nah, contoh nanti di sini tidak muncul. Untuk itu, nah ini saya ketik saja ya. Contoh-contoh saja ya. Kemudian kita lihat di Januarinya, kolom itu tidak ada. Berarti kita tinggal insert saja. Insert. Caranya sama seperti tadi. Kemudian blok. Tarik ke bawah. Nanti muncul. Nah, bagaimana kalau item ini saya tidak ada, saya mau hapus. Tinggal di blok saja, dua-dua ini di blok saja. Blok, kemudian klik kanan, delete, karena baris, jadi pilih di entry row. Oke. Nah, kita lihat yang di belakang. Nah, di belakang ini dia sudah hilang dan muncul ini, maka tinggal blok lagi, klik kanan, delete, entry row. Oke, selesai. Oke, sekarang tinggal kita lihat item-item di bulan Januari ini yang ada apa-apa saja. Menyusun kurikulum, kita lihat di tabel ini, menyusun kurikulum itu ada di bulan Januari ada tidak? Ternyata tidak ada. Di bulan Januari menyusun kurikulum tidak ada. Oke, melaksanakan pengembangan diri tidak ada, PTK tidak ada. Berarti item ini kita hapus di Januari. Item ini kita hapus, delete. Klik kanan, delete. Oh iya, untuk di bulan Januari. Tunggu kalau saya hapus Januarinya, delete-nya di ini, apakah Februarinya berpengaruh? Tidak ya? Tunggu, kita coba-coba. Ini belajar dari mencoba. Oh, Februarinya tetap. Maretnya juga tetap. Berarti Januari. Tidak berpengaruh. Berarti kita hapus. Hapus yang tidak ada di bulan Januari. Januari tadi dengan dua ini kita hapus ya. Delete. Klik kanan. Klik delete. Entry row. Oke. Sekarang kita ganti nomor. 1, 2. Blok, tinggal tarik. Tunggu ya. Kita lihat dulu. Sampai 9 menjadi pengawas. Oh ya ini. 11. 10 menjadi guru asuh belum ada di sini. Nah, ini kalau 10 belum ada, kita klik kanan di nomor 11, klik kanan, insert. Kalau kita mau tambah satu kolom, satu baris, berarti entry row. Oke. Sekarang tinggal kita blok. Kemudian tarik jadi. Ini ada berapa item? Kita lihat dulu ya, 13 item. Oke, sudah. Sekarang kita hapus sudah yang ini. Delete. Kemudian dengan yang ini kita delete. Karena Januari tidak ada kegiatan yang
berhubungan dengan menyusun kurikulum, kemudian pengembangan, dan PTK. Itu kembali ke Bapak Ibu guru masing-masing. Kalau ternyata pengembangan dirinya ada masukan di Januari, berarti otomatis ada. Januari ini harus ada. Oke, menyusun silabus pembelajaran. Nah, sekarang menyusun silabus pembelajaran ini kita lihat di tabel ya. Oh ya, sama dengan kita ambil angka kredit bulan Januari. Menyusun silabus ini. Enter. Kemudian dokumennya sama dengan bisa ambil dari tabel, bisa ambil juga dari SKP. Karena sama nilainya. Oke, yang lain sama. Oke, yang berikut menyusun rencana pelaksanaan. Sama dengan di tabel. Yang ini ya. Menyusun. Ambil yang ini ya. Ini yang angka kredit. Ini angka kredit generate per bulannya. Ini angka kredit generate per bulan. Enter. Menyusun ini di SKP tadi. Oh ya. Januari. Sama dengan, ulang lagi ya, menyusun silabus pembelajaran untuk di tabel. Ambil yang di tabel saja ya. Ambil yang ini Januari. Oke. Kemudian yang berikut menyusun rencana pembelajaran. Ambil yang di tabel 3. Nah, ini. Klik. Kemudian menyusun alat ukur sama dengan di tabel kembali. Menyusun alat ukur. Oh ya, menyusun alat ukur ini 39. Nah, tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masih kurang ya, menyusun rencana habis. Setelah menyusun rencana, melaksanakan kegiatan masih kurang ya. Kita harus kasih turun 1 dulu. Ini. Harus pastikan ya, kalau ada yang belum, berarti tinggal enter row lagi. Oke. Melaksanakan kegiatan sama dengan tabel melaksanakan kegiatan angka kreditnya yang ini ya. Oke, kuantitasnya sama dengan tabel lagi 72. Entry. Oke, yang ini oh ya, keliru ya. Maaf ya. Ulang lagi, melaksanakan kegiatan pembelajaran sama dengan tabel melaksanakan kegiatan. Angka kredit generate-nya ini enter. Kemudian kuantitasnya sama dengan tabel. Ini 72, enter. Menyusun alat ukur soal sama dengan tabel. Ini angka kredit generate, enter. Sama dengan tabel. Ini 4, enter. Menilai sama dengan tabel. Ini angka kredit generate
bulan Januari, enter, sama dengan tabel 4, klik di 4, enter, menganalisis sama dengan tabel, analisis yang ini, angka kredit generate-nya, kemudian ini sama dengan tabel lagi 1, melaksanakan pembelajaran perbaikan sama dengan klik di tabel, klik di angka kredit generate bulan Januari, enter, sama dengan klik di tabel, klik di kuantitas output-nya, enter, menjadi pengawas sama dengan klik di tabel, menjadi pengawas, klik di tabel, klik di angka kredit generate, enter, kuantitasnya, klik di tabel, klik di 1, enter, menjadi guru asuh sama dengan klik di tabel di bulan Januari, enter, sama dengan klik di tabel 1, oke, membuat modul sama dengan klik di tabel, klik di angka kredit generate per bulan untuk bulan Januari 0,5, enter, sama dengan kuantitasnya, klik di tabel, klik yang ini kuantitas output bulan Januari, enter, maka selesai. Sekarang kalau realisasi kita itu sama dengan target, maka tinggal masukkan angka. Nah, ini contoh ya, sama dengan tinggal klik di angka kredit yang ini, enter. Kalau sama semua, berarti tinggal ditarik saja ya, sort ke bawah. Jadi, maka kualitasnya targetnya 100. Nah, biasanya kualitas ini atau mutunya itu berkisar minimal 76 sampai 100. Dan untuk menyusun silabus, kita kasih masuk angka, contoh 90. Nah, ini kalau saya masukkan angka 90 semua, kemudian yang ini juga sama, ini kuantitasnya ini kalau sama sesuai realisasi sama dengan target, maka tinggal kita tarik sort ke bawah saja. Maka inilah nilai capaian SKP kita. Nilai capaian SKP. Nah, untuk PPK Januarinya, ini penilaiannya 60% dari ini. 40%-nya adalah perilaku. Nah, ini. Untuk bulan Januari, jangka waktunya dari 1 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, nanti secara otomatis kalau kita sudah ketik di bagian, kita sudah input di bagian SKP yang menyangkut tadi, yang dinilai siapa, pejabat penilai. Nah, atasan pejabat penilai ini nih yang nanti kita ketik secara manual. Nah, untuk saat ini kita untuk
atasan pejabat penilai itu dengan Pak Eliasar ya. Nanti tinggal diganti saja nama ini, Pak Eliasar Beno. Kemudian diajukan tanggal 2 Februari 2021, pegawai yang dinilai, ya pegawai yang dinilai kemudian pejabat penilai ini pegawai yang dinilai, kemudian tanggal 3 itu kepala sekolah akan menilai kita, kemudian nanti setelah itu diantar ke dinas untuk dinilai, diberikan penilaian oleh dinas dan ditandatangani. Nah, inilah hasilnya. Sasaran kerja pegawai 73,89 kali 60% sebesar 44,33. Sedangkan perilaku kerja itu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Ini kita bisa melihat hasil untuk PPK Januari. Inilah nilai kita. Nah, untuk penilaian yang ini nanti kita mendapatkan penilaian dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya di bulan Februari dan seterusnya cara kerjanya, pengisiannya sama seperti di bulan Januari. Jadi mungkin ini saja penyampaian dari saya. Mari kita saling berbagi, karena berbagi itu indah. Oke Bapak Ibu, salam sehat dan salam literasi.